Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema keluarga yang berhikmat, dengan judul renungan, efek pusaran dosa. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14, dengan ayat utama pada 2 Samuel 11 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Namun sebelumnya saya mengundang setiap kita untuk dapat mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan yang masih mengizinkan kami untuk hari ini kembali mendengarkan firman Tuhan, yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat menerima kebenaran-Mu dengan baik, dan kami juga dapat menerapkannya dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, berikut adalah firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah, supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Berikut adalah firman Tuhan di dalam 2 Samuel 11 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kejatuhan dalam dosa jarang terjadi secara tiba-tiba. Dosa biasanya berkembang melalui serangkaian keputusan salah yang awalnya tampak kecil, namun terus bergerak menuju kesalahan dan pelanggaran yang lebih besar. Karena itu Paulus memberikan peringatan yang tegas kepada jemaat di Korintus. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12. Peringatan ini tidak ditujukan kepada orang yang sedang hidup dalam pemberontakan terbuka atau terang-terangan terhadap Allah. Melainkan peringatan ini justru ditujukan kepada orang yang merasa dirinya aman. Paulus baru saja mengingatkan jemaat di Korintus tentang sejarah Israel di padang gurun. Mereka telah menerima banyak hak istimewa rohani, tetapi banyak dari mereka tetap jatuh di bawah penghukuman Allah karena ketidaktaatan. Dari peristiwa itu, Paulus menarik sebuah prinsip yang berlaku bagi setiap orang percaya. Tidak seorang pun boleh merasa kebal terhadap dosa. Orang yang merasa dirinya kuat justru berada dalam bahaya terbesar karena dia mulai sombong dan mulai kehilangan kewaspadaan rohani. Prinsip inilah yang terlihat dengan sangat jelas dalam kehidupan Daud. Ketika peristiwa dalam 2 Samuel 11 terjadi, Daud bukanlah seorang pemuda yang baru mengenal Tuhan. Dia adalah raja yang dipilih Allah. Dia telah mengalami berbagai kemenangan besar. Dia telah melihat pemeliharaan Tuhan berkali-kali. Namun justru pada masa kestabilan dan keberhasilannya, kewaspadaan rohaninya mulai melemah. Alkitab mencatat di dalam 2 Samuel 11 ayatnya yang kedua sampai ketiga, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Perhatikan urutan yang dicatat dalam Alkitab.
Daud melihat, Daud memperhatikan, Daud bertanya, Daud menyuruh orang mencari informasi. Firman Tuhan memperlihatkan perkembangan dosa langkah demi langkah. Kejatuhan Daud tidak dimulai ketika dia berzinah dengan Batsheba. Kejatuhannya dimulai ketika dia gagal menghentikan godaan pada tahap awal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di sini terlihat hubungan yang jelas antara 2 Samuel 11 dan 1 Korintus 10. Paulus menulis bahwa pencobaan yang dialami manusia adalah pencobaan yang biasa dan Allah setia. Ia tidak membiarkan umatnya dicobai melampaui kekuatan mereka. Lebih dari itu, Allah menyediakan jalan keluar sehingga mereka dapat menanggung pencobaan tersebut. Ayat ini membongkar alasan yang sering dipakai manusia untuk membuat pembenaran atas dosanya. Pencobaan bukan penyebab dosa. Keberadaan godaan tidak semerta-merta membuat seseorang jatuh. Allah tetap memegang kendali atas seluruh keadaan yang dihadapi umatnya. Karena itu, persoalannya bukanlah apakah godaan itu ada atau tidak. Persoalannya adalah bagaimana seseorang merespon godaan tersebut. Dalam kasus Daud, masalah utamanya bukan keberadaan Batsheba. Masalah utamanya adalah respon Daud terhadap apa yang dilihatnya. Mata menjadi titik masuk godaan. Apa yang mula-mula hanya berupa pandangan, berkembang menjadi perhatian. Perhatian berkembang menjadi keinginan. Keinginan berkembang menjadi tindakan. Setelah itu dosa bergerak semakin jauh dan semakin dalam. Inilah yang dapat disebut sebagai efek pusaran dosa. Satu dosa menarik dosa berikutnya. Perzinahan melahirkan penipuan. Penipuan melahirkan manipulasi. Manipulasi melahirkan pembunuhan. Dosa, jika tidak dihentikan dan ditaklukkan di bawah keberadaan Allah, tidak pernah berhenti pada titik awalnya. Dosa selalu bergerak menuju kerusakan yang lebih besar. Hati manusia memiliki kecenderungan yang terus-menerus menuju kejahatan ketika tidak dikendalikan oleh anugerah Allah. Karena itu bahaya terbesar bukan hanya melakukan dosa, melainkan membiarkan dosa berkembang. Karena itulah Paulus menutup bagian ini dengan perintah yang sangat tegas. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. 1 Korintus 10 ayat 14. Paulus memerintahkan mereka untuk lari dari godaan. Tindakan menjauh dari godaan bukan tanda kelemahan iman. Sebaliknya, itulah bentuk ketaatan terhadap pemeliharaan Allah yang telah menyediakan jalan keluar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, keluarga yang berhikmat dapat memahami prinsip ini. Mereka tidak akan menganggap dirinya terlalu kuat untuk jatuh. Mereka tidak akan bermain-main dengan godaan. Mereka tidak memberi ruang bagi dosa untuk bertumbuh. Mereka menyadari bahwa mata, pikiran, dan hati harus dijaga dengan sungguh-sungguh, karena disitulah seringkali pusaran dosa dimulai. Kisah Daud dan peringatan Paulus membawa kita pada kesimpulan yang sama. Kejatuhan tidak terjadi dalam satu langkah. Kejatuhan dimulai ketika kewaspadaan hilang. Namun, Allah yang setia selalu menyediakan jalan keluar bagi umatnya. Karena itu, ketika godaan datang, jangan menunggu sampai dosa bertumbuh menjadi lebih besar. Berlarilah kepada Tuhan. Gunakan jalan keluar yang telah Ia sediakan. Dan mintalah kekuatan untuk tetap taat. Sebab jauh lebih bijaksana menghindari pusaran dosa daripada berusaha keluar darinya setelah terlanjur terseret ke dalam. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan di saat ini di mana kami kembali diingatkan mengenai bahaya dosa. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami lebih waspada terhadap ancaman dari godaan sehingga kami tidak terjatuh ke dalamnya, lalu kami semakin dalam berada dalam kejatuhan tersebut. Biarlah Roh-Mu yang kudus membantu kami, memberikan kami hikmat dan kekuatan, untuk kami boleh dapat mengidentifikasi godaan-godaan yang ada dan bahaya yang terdapat di baliknya, sehingga kami boleh menghindarkan diri, baik kami maupun keluarga kami.
Dan biarlah Tuhan, hidup yang kami jalani dalam kesementaraan ini adalah suatu kehidupan yang boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.